Lu pernah gak sih ngerasa pengen rebahan seharian, gak pengen ngelakuin apa-apa, kerjaan itu nunda-nunda kerjaan gitu. Pengennya ngerokok, ngopi, sambil ngelamun gitu kan ya. Sampai lu berpikir kalau misalnya hidup ini ya udahlah, ngalir aja gitu. Padahal lu itu sebenarnya punya target dan punya tujuan hidup yang mesti lu capai gitu. Video ini gue mau bahas alasan kenapa lo sering ngerasa malas yang berlebihan dan gimana cara keluarnya dari siklus kemalasan lo itu. Jadi gue saranin buat lo tonton video ini sampai habis. Suatu waktu mungkin lo pernah berpikir ketika lo lagi rebahan atau lagi malas-malasan gitu nikmatin waktu, ngerokok, ngopi. Ada sepintas pikiran yang bilang kalau misalkan lo itu gak bisa terus-terusan dalam siklus kemalasan ini. Ada kewajiban yang lo harus sanggupin dan tanggung jawab yang harus lo lakuin. Misalnya lo harus bahagiain orang tua lo, atau mungkin ada target yang harus lo capai dalam hidup lo dan emang lo udah ngerencanain itu dan gak bisa dikejar atau digapai dengan cara malas-malasan doang. Even seiring waktu, lo itu semakin keras berpikir kalau misalkan lo itu gak bisa terus-terusan dalam kondisi kayak gini. Lo itu harus berubah. Cuma lo itu bingung, kenapa rasa malas berlebihan ini susah banget buat ngilanginnya gitu. Susah banget. Oke, lo harus tenang dulu karena emang ini itu adalah hal yang umum dialami semua orang ya. Apalagi kalau misalkan orang itu emang dasarnya itu lagi stres. Jadi hal ini emang umum dialami orang. Tapi bukan berarti dengan ini hal umum lo gak nyari solusinya buat ngilangin rasa malas berlebihan lo itu gitu. Lo tetap harus cari gimana caranya buat lo lebih produktif dan ngilangin rasa malas lo yang berlebihan itu gitu. Gue sedikit kasih tahu ke lo semua nih, kalau misalkan rasa malas berlebihan ini, kalau misalkan kita biarin dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa berbahaya buat kesehatan dan hidup lo, cok. Pertama, kalau misalkan kita ngebiarin rasa malas berlebihan ini dalam jangka waktu yang panjang, yang pertama yang pasti terjadi itu, lo pasti ngalamin yang namanya turunnya produktivitas sama prestasi lo. Gimana enggak? Sebagian besar waktu lo itu dipakai buat rebahan, cok. Gimana mendulang prestasi kalau misalkan kita cuma tempelin pantat kita di kasur doang gitu? Gak mungkin lah. Yang kedua, gangguan mental sama gangguan fisik. Nah, gangguan mental sama fisik itu soal kesehatan ya. Seperti yang lo tahu, kalau misalkan orang yang terlalu sering rebahan, terlalu sering dia malas-malasan itu lebih rentan kena penyakit dibandingkan orang yang sering gerak gitu. Entah itu penyakit fisik ataupun mental. Lo bisa cek dah, kalau misalkan ada teman lo malas-malasan gitu, terjebak di siklus itu, pasti lo ngerasa sakit ini, sakit itu, sering depresi, sering stres, mikirnya yang enggak gitu. Tapi dalam hatinya dia tuh pengen sukses kayak gitu. Hubungan lo jadi renggang sama orang lain. Tahu gue kalau misalkan orang yang suka bermalas-malasan dan rebahan biasanya minim tuh interaksi sama orang lain. Makanya orang yang rebahan, orang yang malas-malasan itu biasanya dia sendiri, gak mau diganggu sama orang gitu. Yang paling penting kalau misalkan kita ngebiarin rasa malas berlebihan ini dalam jangka waktu yang panjang, menurut gue lu pasti bakal ketinggalan potensi sama peluang dibandingkan orang yang selalu penasaran dan semangat gitu. Sementara lo cuma rebahan doang, nempelin pantat lo di kasur gitu. Gak mungkin lah, lo pasti kalah dari segi peluang dan potensinya sama orang lain gitu. Sedikit pengetahuan juga ya buat kita semua, kalau misalkan rasa malas berlebihan ini tuh ada beberapa penyebabnya ya. Yang pertama adalah kurang tidur, cok. Nah, buat lo yang emang suka begadang dan tidur terlampau malam, pasti lo sering ngerasain kalau misalkan tubuh lo itu sering kurang energi dan susah fokus buat ngerjain sesuatu. Nah, gimana enggak ya? Karena orang yang kurang tidur itu biasanya udah terlampau capek dulu sebelum ngerjain tugas yang lain. Makanya sebab paling banyak kenapa orang sering ngerasa malas berlebihan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua adalah stres, cok. Nah, jadi kalau misalkan lu ini lagi stres nih, gue kasih tahu kalau misalkan ketika lo stres, lo itu bakal ngeganggu keseimbangan hormon yang menyebabkan kelelahan mental sama fisik. Makanya ketika lo lihat orang yang lagi stres, cukup lo diamin, jangan suruh apapun. Karena dia tuh udah stres duluan sebelum ngerjain hal yang lain gitu. Udah diamin aja gitu. Biarin dia mengistirahatkan otaknya itu. Nah, yang ketiga ini yang paling penting nih, kalau misalkan orang yang terjebak dalam siklus kemalasan yang berlebihan itu biasanya itu punya sifat suka menunda-nunda. Nah, itu menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda sesuatu yang emang dia harus lakuin gitu. Kalau lu emang suka nunda-nunda sesuatu, gue kasih tahu kalau misalkan kebiasaan menunda-nunda sesuatu ini bisa nyebabin lo terjebak dalam siklus rasa bersalah dan kecemasan dan bisa memperburuk rasa malas lo itu. Bahkan ada yang bilang juga, cowok, kalau misalkan awal mula kehancuran itu bukan dari kesalahan seseorang, tapi melainkan dari penundaan seseorang gitu. Karena kalau misalkan kita lihat ya konteksnya, kesalahan itu berbandingnya itu dengan perilaku seseorang gitu, berbeda dengan penundaan yang berbandingnya itu sama waktu. Seperti yang lo tahu kalau misalkan waktu itu nggak bisa diputar balik lagi ya, even 1 detik doang gitu. Makanya penundaan ini menurut gua sangat berbahaya ya. Makanya ada orang yang bilang kalau misalkan awal mula kehancuran itu bukan dari kesalahan seseorang, tapi dari penundaan seseorang gitu. Dan selanjutnya mungkin yang kebanyakan orang alamin juga karena mereka itu memiliki gaya hidup yang kurang sehat. Misalnya makan gak teratur, olahraga jarang juga, apa-apa gak teratur, tidur selalu begadang, kayak gitu sih. Terakhir yang mungkin dialami kebanyakan orang, kenapa dia bisa terjebak dalam siklus kemalasan yang berlebihan itu, salah satunya karena dasarnya udah
punya gangguan mental seperti depresi, stres, yang nyebabin gejala seperti kelelahan, kecemasan, kurang motivasi, dan susah buat konsentrasi. Jadi orang yang udah kena gangguan mental sulit banget buat ngelakuin ataupun fokus sama satu hal gitu. Jadi gimana cara kita keluar dari siklus kemalasan yang berlebihan itu? Yang pertama dan yang paling dasar mungkin gue bisa kasih tahu ke lu, kalau misalkan lu pengen keluar dari siklus kemalasan yang berlebihan itu, coba lu refleksi diri, apa sih sebenarnya yang bikin lo itu malas-malasan, even sampai berlebihan gitu rasa malasnya. Karena menurut gue, orang-orang yang jebak dalam siklus kemalasan berlebihan ini gak mungkin tiba-tiba, pasti ada pemicunya gitu. Inti akar masalahnya apa yang menyebabkan kita jadi seperti ini, kita lebih gampang cari solusi yang tepat buat diri kita gitu. Kalau misalkan lo udah tahu nih akar permasalahan yang bikin lo terjebak dalam siklus kemalasan yang berlebihan itu, lo bisa bikin sekarang itu target kecil tapi realistis juga ya. Kalau misalkan nih lu itu terjebak dalam siklus kemalasan yang berlebihan itu akibat lu terlalu banyak mengemban tugas. Nah, solusinya lo bagi tugas besar itu menjadi tugas kecil-kecil yang mudah dikelola. Yang penting target lu itu jadi realistis buat diselesain gitu. Kalau misalkan lu udah bagi tugas besar itu menjadi tugas yang kecil-kecil dan mudah dikelola, lu bisa bikin deadline-nya tiap tugasnya itu. Jadi lu nggak stres ketika ngerjain tugas yang besar karena emang lu itu udah ngebagi tugas besar itu menjadi tugas yang kecil tapi mudah dikelola gitu. Kalau misalkan lu masih susah buat bikin target kecil tapi realistis, coba lu mulai dari langkah yang kecil dulu aja. Lo bisa lakuin perubahan kecil setiap hari dan fokus sama satu waktu doang. Lo harus fokus pada satu langkah kecil dalam satu waktu. Jangan fokus lo itu dibuat kemana-mana gitu. Sebenarnya ada banyak cara dan prinsip yang dilakuin banyak orang buat ngilangin rasa malas berlebihan mereka. Salah satunya yang udah gue cari dan paling efektif banyak digunain banyak orang adalah prinsip Kaizen dari Jepang ya. Jadi prinsip Kaizen ini adalah filosofi Jepang yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan. Prinsipnya adalah melakukan perubahan kecil tapi berkelanjutan dengan konsisten. Prinsip Kaizen ini terbukti efektif dalam semua bidang, termasuk buat ngilangin rasa malas berlebihan yang lo alamin gitu. Yang keempat, coba lo untuk konsisten dan pantang menyerah. Kalau misalkan lo udah mutusin buat keluar dari siklus kemalasan yang berlebihan lo itu, tapi lo emang jatuh lagi ke dalam lubang yang sama, it's okay so, gak apa-apa ya. Yang penting ketika lo terjatuh dalam lubang yang sama, lo bisa bangkit lagi dan melanjutin secara konsisten apa yang udah lo putusin itu. Jadi konsisten dan pantang menyerah ini dikunci buat lo keluar dari siklus kemalasan yang berlebihan itu gitu. Satu hal yang menurut gue sangat sederhana tapi powerful adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, ini maksudnya apa? Jadi menciptakan lingkungan yang mendukung ini kayak misalkan kita merapihkan tempat kerja kita, rumah kita, kamar kita. Karena secara gak langsung menurut gua ketika kita melihat sesuatu rapi, kita itu lebih bersemangat buat ngelakuin hal apapun gitu. Berbeda kalau misalkan kita ngelihat kamar kita misalnya, ketika kita masuk kita udah lihat kamar udah kayak kandang tikus nih. Nah, udah malas duluan, bahkan gak mau ngeberesin.